Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya ingin menampilkan tutorial bagi Anda yang ingin belajar HTML untuk membuat website dasar atau website sederhana ya. Pastikan Anda mempraktekannya dengan urut mulai dari awal. Siapapun bisa belajar bagaimana cara membuat website, yaitu diawali dengan mempelajari HTML terlebih dahulu sebagai dasarnya. Oke, sebelum kita masuk ke bahasa pemrograman atau sebelum kita masuk mempelajari lebih dalam lagi HTML, pastikan Anda telah menginstal Notepad++. Apa itu Notepad++? Notepad++ adalah tempat kita nanti mengetik coding, yang nantinya coding tersebut akan menjadi sebuah website ya. Oke, kita langsung contohkan aja. Ini adalah tampilan Notepad++. Oke, kita akan pelajari dulu ya tentang elemen, tag, dan atribut. Elemen pada HTML membentuk sebuah struktur dan memberitahu browser untuk halaman website yang akan ditampilkan. Biasanya untuk elemen terdiri dari tag pembuka, konten, dan tag penutup. Bagaimanakah bentuknya dari tag pembuka, konten, dan tag penutup itu? Ini yang disebut dengan tag pembuka. Ini disebut dengan konten, dan ini disebut dengan tag penutup. Dan keseluruhan ini disebut dengan elemen. Oke. Nah, perbedaan antara tag pembuka dan tag penutup yaitu di garis miringnya ya. Nah, di setiap tag penutup tuh pasti ada garis miringnya. Itu yang membedakan antara tag pembuka dan tag penutupnya tuh di garis miring. Oke. Kemudian kita masuk ke cara penyimpanannya. Masuk ke menu file, pilih save as, pilih disk local disk C, exam, htdocs. Nah, kemudian untuk foldernya kalian bikin folder ya. Untuk foldernya kalian bebas mau namanya apa saja, yang penting jangan pakai spasi, harus nyambung dia ya nama foldernya tuh. Misalnya contoh 2 foldernya. Nama filenya, misalnya nama filenya web 1 ya. Nah, yang paling penting juga di sini adalah save as-nya. Save as tipenya tuh harus HTML ya, Hypertext Markup Language File. Kita pilih save. Nah, jika codingnya telah tersimpan, dia akan berwarna ya codingnya. Kalau sebelum disimpan tuh warnanya tuh polos hitam ya, ketika telah disimpan dia akan berubah berwarna. Oke, aku kecilkan dulu tampilannya. Kemudian setelah disimpan kita masuk ke Chrome. Kita masuk ke Google Chrome untuk membuktikan apakah coding tersebut nyambung ya. Kita buka Chrome-nya. Kita ketik. Nah, kita ketiknya cexam htdocs, enter. Nah, di sini ada beberapa file. Kita pilih file folder ya, sorry. Di sini ada beberapa folder ya. Nah, kita pilih folder yang kita bikin tadi. Ini ya. Nah, ini folder yang kita bikin tadi. Kemudian ini adalah file yang kita bikin barusan. Kita klik. Nah, ini adalah tampilannya. Ini adalah tampilan dari coding yang saya buat barusan ya. Kita lanjut.
garing. Oke, setiap pengeditan atau setelah mengedit, pastikan Anda selalu menyimpannya. Menyimpannya tuh nggak usah di save as lagi ya, tapi disimpan biasa aja atau di Ctrl S. Harus di save ya. Kalau kalian tidak men-save-nya, dia tidak akan ngaruh ketika kita refresh ya di sini. Tapi kalau kita simpan, nanti dia akan berubah di tampilan webnya. Dan sebaliknya, jika kalian tidak menyimpannya atau tidak menyimpannya kembali di webnya, dia tidak akan berubah ya, akan gitu-gitu saja. Oke, kita coba apa yang akan terjadi. Oke, setiap perubahan dan disimpan, masuk ke Google Chrome-nya, tinggal kita refresh aja ya. Nah, ini adalah tampilan keduanya dari coding ini ya. Lanjut. Kemudian lanjut, kita membuat heading ya. Untuk membuat heading atau subjudul digunakan elemen H1, H2, H3, H5, dan H6, di mana kepanjangan H adalah heading. Untuk ukuran paling besar diawali dengan H1 dan H6 adalah ukuran terkecil. Oke, kita coba ya. Oke, langsung saja ya. Kita contohkan. Ini adalah web pertamaku. Nah, karena saya di sini ingin membuat sampai H6, jadi otomatis ada 6 ya. Untuk mempersingkat waktu, kita copy paste aja ya. Copy paste. Oke. Copy enter paste. Kemudian jangan lupa ininya dirubah ya. H2. Oke. Nah, ingat ya, setelah kita mengedit coding, pastikan kita simpan. Ctrl S. Kita masuk ke Chrome, kita refresh. Nah, inilah tampilannya dari coding ini. Oke ya. Sini sudah jelas ya, di H pertama, H1 itu adalah huruf paling besar dan H6 adalah huruf paling kecil. Oke. Kemudian di dalam bahasa pemrograman atau di HTML di sini ada namanya enter ya. Ada coding untuk enter. Coding enternya itu adalah BR. Kita save. Refresh. Nah, di sini dia tidak ada efek ya. Karena di sini jaraknya sudah terlalu jauh sebenarnya. Oke, kita bikin double saja biar lebih nampak jaraknya atau enternya. Kita simpan, refresh. Nah, dia ada jarak ya. Dan makin banyak BR-nya, makin banyak enternya, maka makin banyak jaraknya. Simpan, refresh. Nah, dia berjarak ya. Oke. Next. Oke, kita masuk ke pengenalan atribut. Setelah Anda memahami elemen dan tag, Anda perlu memahami apa itu atribut. Seperti diketahui, jika sebuah elemen berupa struktur pada HTML yang berfungsi untuk memberitahu browser mengenai apa yang akan ditampilkan. Contoh.
satu atribut. Oke, kita simpan, kita refresh. Nah, ini adalah tampilannya. Oke ya. Oke, aturan penulisan pada sebuah atribut. Nama atribut diikuti oleh tanda sama dengan. Ini ya. Ini sama dengan. Kemudian nilai atribut diapit oleh dua tanda petik pembuka dan penutup. Nih, petik. Kemudian jika lebih dari satu atribut, diberi jarak dengan spasi. Oke, kita kasih contoh untuk elemen yang disertai sebuah atribut. Contoh. Saya menggunakan link YouTube aja ya. Oke, di sini saya mengambil link YouTube saya sendiri ya. Salah satu video saya. Tanda petiknya jangan lupa. Titel. Sudah, kemudian kita simpan. Kemudian kita simpan dan kita refresh. Nah, ini adalah tampilannya. Oke, kita klik ya, ini akan nyambung ke link tujuan. Nah kan, oke, kita pas. Nah, ini adalah tampilan dari coding yang barusan saya buat. Kemudian penjelasannya. Kita besar dulu. Oke. Elemen ini berguna untuk memberikan batasan pada hyperlink dengan beberapa atribut di dalamnya. Kemudian ini gunanya atribut untuk menentukan alamat sebuah website, di mana ketika tautan diklik akan mengarahkan ke halaman sesuai dengan tautan atau link yang kita ketik tadi atau ini. Nah, itu ya bedanya. Untuk titel adalah berguna untuk menambahkan informasi pada tautan ketika kursor mouse diarahkan pada tautan.
Itu ini halaman terbaik. Enter aja ya, ini gak apa-apa, aku enter gak ngaruh. Nah, title untuk title YouTube ini yaitu ini ya. Nah, yaitu atribut yang berguna untuk menambahkan informasi pada tautan ketika kursor mouse diarahkan pada tautan. Jadi biar link tersebut tuh ada namanya ya, makanya disebut dengan title kalau di sini. Dan inilah hasilnya. Oke, target adalah atribut yang berguna untuk memberitahu browser jika tautan yang diklik akan dibuka pada tab yang baru. Nah, itu ya gunanya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita klik, dia akan membuka tab baru kayak tadi ya. Kita klik, maka dia akan membuka tab baru. Tetapi sebaliknya, jika coding ini kita hilangkan, maka tautan tidak akan dibuka di tab baru. Dia akan terbuka di sini. Jadi dia nggak buka tab baru ya kalau ininya kita hilangkan. Contohnya misalnya kita hilangkan nih, kita save, kita refresh, kita klik, nah maka dia kebukanya di tab sini juga ya, nggak kebuka di tab baru kayak tadi. Itulah perbedaannya. Kemudian langsung masuk ke struktur HTML. Setelah kita memahami elemen HTML, selanjutnya adalah menggabungkan menjadi satu di dalam dokumen HTML. Contoh ya. Karena saya sudah mengetik sebelumnya, jadi langsung copy paste aja ya. Kemudian kita simpan. Nah, ini adalah tampilan dari coding ini. Oke, penjelasannya adalah doctype HTML merupakan deklarasi dari tipe dokumen. Kemudian HTML dikenal dengan elemen utama karena semua elemen berada di dalamnya. Ya. Kemudian head. Elemen ini berfungsi untuk memasukkan konten yang tidak ingin ditampilkan. Konten tersebut dapat berupa keyword, deskripsi, CSS, dan lain-lain. Kemudian title. Nah, title di sini merupakan judul dari halaman web yang muncul pada bagian tab. Title di sini maksudnya tuh merupakan judul dari halaman website yang muncul pada bagian tab browser, yaitu ini ya. Nah, ini namanya tab. Body. Nah, untuk body berisi konten yang ditampilkan pada browser ketika pengunjung mengakses halaman tersebut. Contohnya ini ya, namanya body nih. Pokoknya nih halaman web ini disebut dengan body. Oke, langsung saja kita masuk ke pembuatan halaman web. Kita Ctrl N lagi ya. Oke, dengan HTML kita dapat membuat website sendiri dengan memahami dasarnya. Berbeda ketika kita membuat website dengan WordPress. Meskipun website
WordPress jauh lebih bagus, tapi Anda belum tentu memahami strukturnya seperti apa. Oke, untuk sebuah halaman website biasanya terdiri dari judul, subjudul, list, link, gambar, tabel, komentar, dan form. Untuk lebih detailnya, kita langsung saja bikin codingnya. Nah, di sini saya sudah mengetik coding sebelumnya ya, jadi tinggal saya copy paste aja. Kita simpan. Web HTML. Oke. Nah, di sini aku enter aja ya. Ini gak apa-apa ya di enter, dia nggak ngaruh juga. Oke, langsung saja. Untuk penjelasan di atas ini saya sudah jelaskan sebelumnya ya, yang HTML, head, title, body. Nah, kita langsung masuk ke H1. H1 tadi tuh heading ya. Nah, di sini heading gunanya sebagai judul ya. Nanti judul di web. Atau langsung saya refresh aja ya, simpan. Masuk ke sini aja ya. Nah, ini adalah tampilan webnya. Ini adalah tampilan webnya ya. Setelah coding ini selesai kita ketik, tampilan webnya akan seperti ini. Oke, saya akan jelaskan satu persatu yang coding ini menghasilkan apa di webnya. Oke, saya jelaskan dulu. Oke, di sini adalah H1 penjualan. Di sini sebagai judul ya, yaitu ini. Setelah menambahkan judul, kita dapat menambahkan paragraf pertama di bagian bawah judul. Paragraf pertama yang mana? Ini disebut dengan paragraf pertama, yaitu ini ya. Nah, jika ada coding ini, artinya dia tuh menandakan suatu paragraf. Kemudian selanjutnya menambahkan subjudul. Subjudul dapat menggunakan H2, H3 dan seterusnya. Diletakkan di bawah tag P atau tag paragraf ini. Nah, yaitu ini ya. Nah, ya itu hasilnya berupa ini. Itu adalah gunanya sebagai subjudul. Kemudian untuk menambahkan list, silakan masukkan coding lagi. Nah, ini adalah sebuah list ya. HTML telah menyediakan elemen untuk membuat list. Ada 3 macam jenis list yang bisa dibuat di HTML, yaitu order list yang berurut, unorder list yang tidak berurut, dan description list yang berisi definisi. Di sini saya menggunakan order list ya, yang berurutan. Kemudian order listnya apa? Order list ini yaitu yang disingkat dengan OL. Nah, dimana order list ini dia berupa angka ya, sama contoh seperti ini. Dia berupa angka. Li ini apa? Li ini adalah listnya. Jadi
Jika di sini ada 3, berarti di sini listnya 1 sampai 3. Tapi jika di sini ada 6 listnya, maka di sini juga sampai 6. Contohnya kita copy paste aja ya, simpan. Nah, kita refresh, maka list di sini dia akan menjadi 1 sampai 6. Nah, itu dia ya. Kemudian kita buang lagi, kita simpan, refresh, dia akan kembali seperti semula. Oke, kemudian unorder list. Unorder list itu berupa simbol ya, atau singkatannya UL. Kita save, maka sebelah sini akan berubah ya menjadi sebuah simbol. Nah, tuh bedanya di situ ya. Oke, saya ulang lagi penjelasannya. Unorder list itu berupa angka ya, listnya nanti. Sedangkan kebalik. Unorder list itu berupa simbol ya, sedangkan order list itu berupa angka. Oke, coding order list itu berupa angka, sedangkan unorder list itu berupa simbol atau yang UL tadi. Oke, kita lanjut ke ini ya. Lanjut ke sini. Oke, seperti sebelumnya tadi sudah saya bahas. Untuk menambahkan link, kita perlu menggunakan atribut href ya, yang ada di dalam elemen E. Untuk lebih jelasnya, ayo kita praktekkan. Ini sudah ada ya. Nah, ini tadi sudah dianukan sebelumnya ya. Di sini ada linknya. Di sini linknya saya pakai link asal-asalan ya, saya bikin sendiri, dan link ini tidak ada tujuannya ya. Jadi ketika kita klik, tabnya tuh kosong, tampilannya tuh kosong. Tapi jika kalian memiliki link tujuan, silahkan ditambahkan link tujuan tersebut. Tapi jika belum ada link tujuan, udah kalian bikin asal-asalan aja, kayak aku ini kan bikinnya asal-asalan. Tapi itu ketika di sini nanti kita klik, tampilannya kosong. Tapi kalau linknya bertujuan, dia akan masuk ke tujuan tersebut. Contoh ya. Nah, ini coding, ini hasil dari coding ini. Nah, ini kita bisa klik ya. Tapi ketika kita klik, dia akan masuk ke tab yang kosong. Nah, dia kosong, dia blank karena apa? Itu tadi linknya tuh emang gak ada linknya, karena salah-salah. Beda kalau misalnya linknya tuh kita ganti sama ini. Oke, kita ganti misalnya kayak di sini, paste, save, refresh. Nah, kita klik, pasti dia masuk ke YouTube. Oke, paham ya sampai sini? Oke, next lagi kita masuk ke coding berikutnya. Oke, biar ada jarak kita kasih coding BR atau coding enter ya. Oke, masukkan lagi biar tampilannya agak menarik. Silakan kita tambahkan gambar pada halaman web. Gambarnya mana? Kita naik ke atas lagi, gambarnya tuh di sini, img.
Nah, di sini ada, nah gambarnya tuh ini ya. Oke, ingat gambarnya tuh harus ditaruh di folder yang sama dengan coding ini. Misalnya aku buka folder dulu deh. Nah, aku paste di sini. Nah, gambarnya harus berada di dalam satu folder ya dengan coding tadi, biar dia bisa kebaca. Oke, kita refresh, pasti dia ada ya. Nah, ini dia gambarnya. Nah, oke, penjelasannya. Untuk gambar hanya menggunakan suatu tag, sehingga untuk elemennya hanya img. Untuk ILT adalah nama untuk gambar supaya dapat dipahami oleh mesin pencari seperti Google. Kemudian lanjut. Ya, maksudnya adalah isRGene adalah nama file dari gambar yang ditampilkan. Nah, ya. Kemudian untuk ukurannya, height ini apa, tinggi. Nah, kalau height itu lebar ya. Misalnya di sini kita rubah jadi 500. Kita save, kita refresh, dia makin gede ya. Kita kembalikan lagi 300, save, kita refresh. Nah, itu adalah ukurannya. Kemudian kita lanjut ke bawah. Kita masuk ke table. Selanjutnya adalah cara membuat table di HTML. Ayo, di sini sudah ada codingnya ya, jadi tinggal saya jelaskan. Nah, di sini table yaitu akan menjadi seperti ini. Nah, table di sini berasal dari coding yang ini. Ini apa? Yang angka 5 nih. Angka 5 ini pengaturan sisi tabelnya ya. Tabelnya maksudnya. Sorry. Misalnya 1. Kita simpan, maka sisi ini dia akan menipis. Nah, semakin besar angkanya maka semakin tebal ya. Misalnya 3. Nah, jadi sisinya agak tebal tuh. Oke, coding di sini ada TR, TH, dan TD. Oke, TR dulu ya. TR itu adalah tag untuk membuat baris tabel. Ya, membuat baris tabel. TH yang digunakan untuk membuat baris header tabel. Ini. Kemudian TD, tag yang digunakan untuk memasukkan isian pada kolom tabel. Ya, di sini kenapa di sini TH, di sini TD? Nah, tuh bedanya adalah di fontnya ini ya, maksudnya tuh tebalnya. Misalnya ini kita ganti THD. Save. Maka di sini nanti berubah lebih tebal ya tulisannya. Nah, dia agak lebih tebal. Beda dengan yang tulisan jumbo ini, dia lebih tipis karena ini.
ya. Oke, biar rata ya, kita kasih coding TH semua deh. Oke, kita kasih coding TH semua. Kita save, refresh. Nah, oke, jadi biar ada perbedaan ya sama yang baris di bawahnya ini. Nah, itulah perbedaannya TR, TH, dan TD. Oke, untuk ini tabelnya dia nyambung ke sini ya, artinya dia tuh masuk ke sini. Next, kita masuk ke coding selanjutnya. Coding selanjutnya tuh adalah form ya. Untuk form yang dibuat berfungsi untuk form kontak yang terdiri dari form nama, email, subjek, isi pertanyaan, dan tombol kirim. Oke, ini aku enter aja biar kelihatan ya. Kalau di enter nggak apa-apa kok, ini nggak ngaruh kalau di enter. Nah, H2 ini sebagai subjudul ya, yaitu ini. Oke, ini form ini dia ini ya. Nah, ini adalah form. Jadi coding yang di sini yang dimaksud form di sini adalah yang ini. Nah, batasnya di situ. Ya. Nah, ada input teks. Teks artinya di sini nanti kita ngetiknya tuh dalam bentuk teks. Ya. Angka juga bisa. Kemudian untuk email, kita di sini masukkan nama email, bla 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 bla. Kemudian di yang ketiga subjek tuh ya komentar lah. Kemudian ada tombol kirim. Nah, di sini submit ya, value-nya kirim. Itu nih tombol kirim. Kenapa kosong? Karena ya dia belum ada tujuannya, makanya kosong deh. Nah gitu. Nah, itulah. Kalau sudah selesai, inilah tampilan halaman web sederhana atau web dasarnya. Oke, kemudian saya kasih penjelasan lagi sedikit. Ingat untuk coding jangan sampai ketinggalan satu ya. Codingnya misalnya ininya ketinggalan lah, lupa lah atau apa gitu. Pokoknya jangan ada ketinggalan salah satu coding tersebut. Pokoknya jangan ada satupun coding ketinggalan, entah lupa nginput atau kehapus atau apa. Nanti akan ngefek di tampilan webnya. Dia tidak akan kebaca ya kalau codingnya tuh kurang satu. Entah titik komanya, entah tanda petiknya, entah garis miringnya, tanda sikunya, dan sebagainya. Oke, kemudian kita untuk mengetahui yang tag pembuka dan tag penutupnya tuh nyambung apa tidak, kita klik aja. Kalau udah disimpan tuh kita akan mengetahui tag pembukanya tuh nyambung apa tidak dengan tag penutupnya. Contoh, kita klik ini ya. Nah, kita ikutin aja nih tanda ini yang merah nih, kita ikutin di arahnya kemana. Dan dia ini warnanya ungu ya, kemudian dia sebelah kiri sini dia warna merah, dia
ngarahnya kemana. Misalnya aku kecilin aja deh. Dia kan ngarahnya ke bawah. Nah, iya, ngarahnya ke bawah sini. Nah, jadi tak pembukanya itu ngikutin alur tak penutupnya dengan melihat ini yang sisi merah ini. Nah, dia nyambung ke bawah. Yang body ini dia nyambung ke atas. Kita ke atas coba. Nah, itu misalnya ini aja deh. Nah, kita klik head nih. Nah, kita lihat yang merah ini dia nyambungnya kemana, ke sini. Kita karena dia cuma satu baris, jadi dia situ aja. Misalnya apa lagi, ini dia nyambung, kan arahnya ke sini. Oke, dia saling nyambung ya. Yang penting tak penutupnya tuh benar, ada garis miringnya. Kalau dia nggak ada, dia nggak bakal nyambung. Nah, kita klik, dia kan nggak nyambung, dia bingung dia bacanya kemana. Ini kita tambahkan garis miring. Nah, dia warna ungu ya, dia saling menyambung. Artinya kalau kita klik dan warnanya ungu dan ininya juga mengarah ke tujuan, maka artinya itu sudah sinkron ya antara tak pembuka dan tak penutup. Ini juga ini. Nah, ya nyambung kan sini. Kalau biar ini nggak usah ya, biar ini nggak ada pasangannya, nggak apa-apa. Nah, kemudian kita table, kita klik table. Nah, dia langsung nyambung ke tak penutup. Nah, dari sini ke sini nyambung dia. Atau dia udah berwarna ungu, artinya dia tuh udah menemukan pasangannya. Oke, gitu. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian para pemula yang ingin menjadi seorang programmer atau ingin belajar tentang HTML, membuat halaman web sederhana atau membuat halaman website. Ini adalah dasarnya ya. Semoga membantu kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.